Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahda Nurul Fadilah, saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Definisi dari pajak penghasilan yaitu berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 32/PJ/2015. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan penyebaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 16/PJ/2016. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/010/2016 dan 102/PMK.010/2016. Yang ketiga, peraturan atau undang-undang lain yang memuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang pajak PKTP atau penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam. Sehingga perhitungan PPh 2001 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Peserta wajib pajak PPh 21, wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut per strip 32/PJ/2015 pasal 3, yaitu yang pertama, pegawai atau karyawan. Kedua, penerima uang pesangon atau pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli waris yang merupakan wajib pajak PPh 21. Yang ketiga, bukan pegawai atau pekerja lepas, penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris. Yang keempat yaitu pegawai tetap di perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan meliputi peserta perlombaan di segala bidang seperti perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lain. Komponen perhitungan PPh 21. Komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh 21 seperti yang pertama, penghasilan bruto. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam penghasilan bruto yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan atau intensif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR, tunjangan hari raya keagamaan, serta upah lembur. Yang ketiga,
iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan, setiap warga negara Indonesia atau WNI ataupun WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintahan dan wajib ada setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi atau rehabilitas bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai bergerak kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan iuran JJK ini dibayar sepenuhnya oleh perusahaan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Yang kelima, jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperhitungkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini wajib menanggung iuran program jaminan kematian JK sebesar 0,3% dari gaji sebulan yang diperoleh. Yang keenam yaitu jaminan kesehatan terhitung sejak Juli 2015. Tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Yang ketujuh yaitu tunjangan PPh 2021 jika ada. Bagi perusahaan yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada para pegawai, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara untuk metode perhitungan gaji pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih. Yang kedelapan yaitu tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberikan BPJS secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. Yang kesembilan yaitu pengurangan penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, staf, hingga direktur. Biaya ini diasumsikan sebagai pengeluaran selama setahun yang berhubungan dengan perjalanan berdasarkan per strip 16 per PJ _2016. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Biaya pensiun berdasarkan per strip 16 PJ _2016. Sebesarnya biaya pensiun yaitu 5% dari penghasilan bruto, maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Iuran BPJS yang dibayarkan pegawai, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP menjadi salah satu komponen yang cukup penting dalam perhitungan PPh pasal 21. PTKP ini merupakan jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenai pajak. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh
sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak. Yang pertama, sampai dengan 50 juta, tarif 5%. Yang kedua, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif 15%. Yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif 25%. Yang keempat, di atas 500 juta, tarif 30%. Tarif pasal 4 PP nomor 80 tahun 2010 sesuai dengan pasal 4 PP nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan, pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa wajib pajak penghasilan pasal 21 yang terutang berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dipotong oleh bendahara pemerintahan yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut. Pajak penghasilan pasal 21 yang dimaksud yaitu bersifat final dengan tarif yang pertama sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya. Yang kedua, sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri, anggota pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Yang ketiga, sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi pejabat negara PNS golongan 4, golongan 5, PNS golongan 4, dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya. Untuk contoh, gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya terkait dengan gaji karena seorang pegawai tetap. Misalnya, Dr. A dengan status sendiri dan tidak mempunyai tanggungan pegawai tetap di RSX dengan gaji dan tunjangan sebulan 15 juta. PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong oleh pemberi kerja yaitu gaji ditambah tunjangan setahun yaitu 15 juta dikali 12 sama dengan 180 juta. Pengurangan yang pertama biaya jabatan yaitu 5% kali jumlah bruto penghasilan setahun maksimal 6 juta sama dengan 6 juta. PKTP sendiri yaitu 15.840.000. Penghasilan kena pajak sama dengan 158.160.000. PPh pasal 21 terutang yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh kali PKP sama dengan 5% kali 50 juta sama dengan
2.500.000. Yang kedua, 15% dikali 100 juta dikali 8.160.000 sama dengan 16.224.000, total 18.724. Dokter A wajib menerima bukti potongan PPh pasal 21 dari Rumah Sakit X. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai PPh pasal 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.